Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianur Azza. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai customer care pada produk ICO 13 dan Bank BCA. Untuk yang pertama, studi kasus mengenai sektor teknologi. Identifikasi masalahnya yaitu pada kasus ICO 13, permasalahan utama yang muncul berasal dari keluhan pelanggan terkait kualitas kamera yang tidak mampu menghasilkan foto sesuai ekspektasi. Konsumen merasa bahwa hasil tangkapan gambar cenderung kurang tajam, blur, dan tidak sebanding dengan spesifikasi kamera yang dijanjikan. Dalam industri smartphone, kualitas kamera merupakan salah satu indikator paling penting dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Hal ini sejalan dengan teori Kotler dan Armstrong 2016 yang menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas produk, kualitas pelayanan, faktor emosional, serta harga dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika fungsi inti sebuah smartphone, yakni kamera, tidak bekerja optimal, maka kepercayaan pelanggan akan menurun dan berpotensi menciptakan persepsi negatif terhadap merek. Menurut teori CRM dari Kotler, Bowen, dan Bekas, dalam jurnal Kondongan, terdapat 4 prinsip dasar dalam pengelolaan hubungan pelanggan. Pertama, perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan, kunci yang memberikan kontribusi penting bagi bisnis. Kedua, setiap pelanggan utama perlu ditangani oleh seorang relationship manager yang kompeten. Ketiga, perlu adanya kejelasan mengenai peran kerja CRM agar seluruh proses berjalan terarah. Keempat, setiap relationship manager wajib mengembangkan rencana kerja tahunan dan jangka panjang untuk mempertahankan kualitas hubungan dengan pelanggan. Dalam kasus ICO, prinsip CRM diterapkan melalui beberapa langkah, yaitu penanganan seperti pemetaan profil pelanggan, troubleshooting terpadu, serta pembelian pengalaman layanan yang meyakinkan dan profesional. Dalam memberikan umpan balik, perusahaan harus mengutamakan respon cepat, sikap empati, dan komunikasi yang bersifat profesional. Tindak lanjut yang dilakukan dapat berupa pemberian panduan penggunaan kamera, perbaikan software, update sistem, sehingga penggantian unit apabila diperlukan. Langkah selanjutnya berupa follow up, sangat penting untuk memastikan masalah benar-benar terselesaikan, sekaligus menjadi dasar peningkatan kontrol kualitas pada produk berikutnya. Lalu yang kedua, terdapat studi kasus sektor keuangan di Bank BCA. Dalam kasus layanan keuangan di Bank BCA, seorang nasabah mengeluh karena dananya dibekukan oleh pemerintah melalui PPATK. Nasabah merasa cemas, tidak aman, dan khawatir kehilangan uangnya. Keluhan ini sangat wajar karena pembekuan dana bersifat sensitif dan berdampak langsung pada rasa aman nasabah. Rekening yang dibekukan umumnya merupakan rekening DOMART, yaitu rekening yang tidak aktif selama kurang lebih 6 bulan atau 180 hari. Berdasarkan kewenangan PPATK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, lembaga tersebut berhak melakukan pemberhentian sementara transaksi atas rekening yang dianggap tidak memiliki resiko atau indikasi tertentu. Demi melindungi kepentingan publik, keputusan ini tidak dilakukan oleh bank, tapi merupakan hasil pemeriksaan yang bersifat nasional. Dalam menangani keluhan, pihak perbankan harus tetap mematuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang prinsip kerahasiaan bank. Informasi mengenai nasabah dan simpanannya termasuk dalam kategori rahasia, sehingga penjelasan kepada nasabah harus dilakukan secara hati-hati, jujur, tetapi tetap dalam koridor hukum. Customer care BCA harus bersikap tenang, netral, dan profesional, karena perlu menjelaskan proses pembekuan secara perlahan, menyampaikan hak dan pilihan yang dimiliki nasabah, serta menunjukkan empati agar nasabah tetap merasa dihargai. Lalu ada proses pemulihan rekening nasabah, dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, nasabah harus mengisi formulir keberatan henti sementara PPATK melalui tautan resmi yang sudah saya cantumkan. Kedua, nasabah harus datang ke cabang tempat rekening dibuka untuk proses CDD atau profiling ulang dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan,
seperti KTP, buku tabungan, serta bukti pengisian formulir keberatan. Selanjutnya, PPATK akan melakukan sinkronisasi data dengan database bank. Setelah seluruh proses selesai, rekening dapat direaktivasi dan nasabah diminta melakukan pengecekan secara berkala. Pendampingan menyeluruh dari pihak bank sangat penting agar nasabah merasa aman dan memahami proses yang sedang berlangsung. Lalu pada bagian 3 yaitu menganalisis komparatif dari dua studi kasus di atas. Yaitu dalam kasus ICO 13, faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan berkaitan langsung dengan kualitas produk, khususnya fungsi kamera yang merupakan elemen inti bagi pengguna smartphone modern. Ketidakpuasan pelanggan muncul dari gangguan fungsional yang menyebabkan hasil gambar tidak sesuai harapan. Sementara itu, pada kasus Bank BCA, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan justru berkaitan dengan kualitas layanan dan keamanan transaksi. Nasabah membutuhkan penjelasan yang menyeluruh, pendampingan, serta jaminan keamanan dana agar tetap percaya terhadap layanan perbankan. Meskipun berasal dari dua sektor yang berbeda, kedua kasus tersebut memerlukan penerapan service recovery yang efektif. Langkah-langkah penting seperti mendengarkan keluhan, melakukan investigasi secara cepat, memberikan solusi dan inovasi, melakukan follow-up, serta memperbaiki sistem layanan merupakan strategi yang berlaku universal untuk menjaga kepuasan pelanggan. Pada ICO, perbaikan cenderung bersifat teknis seperti update software atau pengaturan kamera. Sedangkan pada BCA, perbaikan lebih bersifat administratif dan komunikatif, yaitu menjelaskan proses PPATK, memastikan keamanan, serta mendampingi nasabah hingga masalah selesai. Lalu terdapat perbedaan penanganan dalam kedua studi kasus tersebut. Untuk pada sektor seperti ICO, kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas produk yang dapat dirasakan secara langsung, seperti kamera, baterai, chipset, dan software. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepuasan lebih menekankan pada inovasi, optimalisasi produk, dan penanganan teknis. Terdapat keluhan pelanggan terhadap keluhan pelanggan. Persaingan yang cepat dalam industri smartphone mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan teknologi dan menawarkan value of money yang sepadan bagi pelanggan. Sebaliknya, pada sektor perbankan seperti BCA, kepuasan pelanggan lebih dipengaruhi oleh aspek integrable seperti kepercayaan, keamanan, kualitas, interaksi layanan. Ketika terjadi kasus pembekuan dana PPATK, strategi pelayanan harus berfokus pada transparansi kebijakan, komunikasi yang empatik, dan pendampingan penuh. Nasabah tidak hanya membutuhkan solusi teknis, tetapi juga keterangan batin serta kejelasan terkait status dan proses pengembangan dana. Oleh karena itu, trust building menjadi elemen kunci dalam menjaga hubungan jangka panjang. Tetapi, dalam dua studi kasus ini memiliki persamaan penanganan, yaitu baik ICO maupun BCA memiliki kesamaan dalam upaya peningkatan kepuasan pelanggan. Keduanya harus memberikan respon cepat, efektif, dan memanfaatkan CRM untuk memelihara hubungan jangka panjang. Keluhan diperlukan sebagai masukan berharga untuk perbaikan layanan maupun produk. Selain itu, kedua sektor sama-sama mengutamakan pembangunan kepercayaan pelanggan sebagai fondasi tapi ini juga memiliki persamaan penanganan, yaitu baik ICO maupun BCA memiliki kesamaan. Walaupun memiliki perbedaan, untuk penanganan ICO dan BCA memiliki persamaan, yaitu keduanya harus memberikan respon cepat, efektif, dan memanfaatkan CRM untuk memelihara hubungan jangka panjang. Keluhan diperlakukan sebagai masukan berharga untuk perbaikan layanan maupun produk. Selain itu, kedua sektor sama-sama mengutamakan pembangunan kepercayaan pelanggan sebagai fondasi untuk menciptakan loyalitas. Tanpa kepercayaan, baik teknologi maupun layanan keuangan tidak dapat mempertahankan basis pelanggannya. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi dasar pembuatan PPT ini.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.